Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ledia Lasartika dengan NIM 201404043. Saya dari kelas Statis Matematika B semester 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai pengganti ujian tengah semester dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang keempat yaitu teori psikologi kognitif. Yang kelima yaitu kemampuan dasar mengajar. Yang keenam yaitu pendekatan konstruktivisme. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan open-ended. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Sebelum kita membahas hubungannya, terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang ketiga yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya terbatas. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Menurut Cape, ia mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang terakhir, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang guru yang sama-sama menggunakan metode ceramah. Mungkin dalam penerapannya, guru yang satu akan berbeda taktiknya dengan guru yang satu lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, di sini sudah terdapat sebuah diagram Venn di mana di dalam model terdapat pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Sehingga dapat kita simpulkan apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu strategi belajar mengajar. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian strategi belajar mengajar. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, strategi pembelajaran merupakan garis besar haluan bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang komponen strategi belajar mengajar.
Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pembelajaran yang biasa disebut dengan RPP dibuat sebagai antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga terciptanya situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini yaitu pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran yang telah kita tuliskan di RPP tadi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu evaluasi yang dapat berupa tes, ujian, ulangan yang sesuai dengan guru yang masing-masing diterapkan pada sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada aliran psikologi tingkah laku. Psikologi belajar atau disebut pula dengan teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Yang pertama ada teori Thorndike. Edward Lee Thorndike mengungkapkan bahwa beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil dari respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan Thorndike disebut juga dengan koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu story Skinner. Menurut Skinner, ia menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Contoh penguatan positif adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan merupakan penguatan positif pula. Selanjutnya yaitu teori Ausubel. Teori ini terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkan. Tapi pada belajar menemukan konsep yang ditemukan oleh siswa sendiri. Ausubel mengemukakan metode ekspositori atau metode menerima adalah metode yang paling baik dalam mengajar dan bermakna. Hal ini ia kemukakan berdasarkan hasil penelitiannya. Belajar menerima maupun belajar menemukan sama-sama berupa belajar menghafal atau bermakna. Selanjutnya ada teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung merupakan fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 belajar, 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Kedelapan tipe belajar ini terurut menurut taraf kesukarannya dari belajar isyarat sampai ke belajar pemecahan masalah. Selanjutnya ada teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Contohnya, agar siswa melakukan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksa, menjelaskan, atau menerima nilai terhadap hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, sikap guru baik, guru berbicara dengan sopan, tingkah laku guru baik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya juga kurang baik, maka siswa pun akan menirunya. Jangan demikian, guru harus menjadi manusia yang profesional, sehingga siswa dapat meniru perilaku dan tingkah laku guru yang baik pula. Selanjutnya ada teori aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan awal abad 20, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otak itu makin kuat pula.
Oleh karena itu, jika siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal. Struktur kurikulum pada masa itu berisikan materi-materi pelajaran yang sulit, sehingga sedikit sekali orang yang bersekolah karena tidak kuat untuk mengikutinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori psikologi kognitif. Yang pertama yaitu teori Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian secara langsung stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk, sedangkan akomodasi adalah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung. Dengan demikian, pada proses asimilasi tidak menghasilkan perubahan skema, melainkan hanya menunjang pertumbuhan skema secara kuantitas, sedangkan pada akomodasi menghasilkan perubahan skema secara kualitas. Piaget berpandangan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Selanjutnya yaitu teori Brunner. Menurut Brunner, belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep dan struktur, bukan hanya belajar mengenai hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur tersebut. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Brunner mengemukakan 3 tahap proses belajar anak, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Tahap enaktif adalah tahap di mana anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Sedangkan tahap ikonik adalah tahap yang di mana kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Dalam tahap ini, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Gestalt mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Dari ketiga hal yang harus diperhatikan ini, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Untuk hal ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses melalui metode induktif. Selanjutnya, yaitu teori Bownel. Bownel mengumumkan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Teori Bownel sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt yang menyatakan bahwa latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Latihan hafal ini sama dengan yang diterapkan pada teori Gestalt. Jadi teori Bownel dan teori Gestalt ini banyak mengalami sedikit kemiripan. Selanjutnya yaitu teori Dienes. Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai pelajaran tentang struktur, klasifikasi, relasi-relasi, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Selanjutnya yaitu teori Van Heel. Van Heel adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Hasil penelitiannya itu yang dirumuskan dalam disertasinya diperoleh dari kegiatan tanya jawab dan pengamatan. Menurut Van Heel, ia menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau visualisasi. Yang kedua yaitu tahap analisis. Yang ketiga yaitu tahap pengurutan atau deduksi informal. Dan yang keempat yaitu tahap deduksi. Dan yang kelima yaitu tahap akurasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemampuan dasar mengajar.
Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Yang kedua yaitu unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan salah satu cara mengetahui sekaligus mendemonstrasikan 8 keterampilan dasar mengajar. Unsur-unsur dalam mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar itu, yang pertama ada tujuan dan sasaran keterampilan, yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran, yang ketiga yaitu pembinaan, yang keempat yaitu sarana kegiatan belajar, dan yang terakhir yaitu praktik keterampilan dasar mengajar. Adapun tujuan kemampuan dasar mengajar adalah agar guru dan calon guru mengetahui apa saja keterampilan dasar yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun syarat-syarat kemampuan mengajar seorang guru, yang pertama yaitu guru harus memiliki pengetahuan atau knowledge. Yang kedua yaitu guru harus memiliki keterampilan atau skill. Yang ketiga yaitu guru harus mengevaluasi diri atau evaluation. Selanjutnya yaitu kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar. Yang pertama yaitu guru yang memiliki kriterianya, adapun kriterianya yaitu yang pertama mengembangkan kepribadian. Maaf ya. Yang kedua yaitu menempuhkan tingkat pendidikan. Yang ketiga yaitu menguasai materi pembelajaran. Yang keempat menyusun program pengajaran. Yang kelima yaitu memberikan penilaian atau evaluasi. Yang keenam yaitu menyelenggarakan program bimbingan belajar. Yang ketujuh menyelenggarakan administrasi pendidikan. Dan yang kedelapan yaitu berinteraksi atau berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan mengajar. Fungsi dan peran guru dalam kemampuan mengajar. Yang pertama, guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru harus bersikap jujur dan terbuka, mampu mengontrol emosi, serta peka terhadap perkembangan zaman dan sumber informasi terbaru. Yang kedua, guru sebagai anggota masyarakat harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin, selain memimpin diri sendiri, guru juga harus mampu memimpin jalannya proses pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu guru sebagai pelaksana administrasi yang berhubungan dengan administrasi yang harus dikerjakan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. Guru harus mampu mengelola kelas, menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang efektif dan menguasai situasi belajar pada peserta didik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan, bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Setiap tahap membutuhkan penelitian terhadap makna dan penyampaian keterampilan hafalan dengan cara inteligennya dan setting matematika. Yang kedua yaitu belajar konstruktivisme dalam matematika. Sebagai seorang konstruktivisme, seorang guru atau saya tidak akan mengajarkan matematika tentang struktur matematika, melainkan mengembangkan kognisi seorang siswa bagaimana mereka melihat dunia melalui sekumpulan leksa kuantitatif. Selanjutnya yaitu implementasinya dalam pembelajaran matematika. Implikasi dalam pembelajaran matematika yaitu bernegosiasi dengan siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali terkait pembelajaran atau menantang siswa untuk berpikir, bukan guru memberikan jawaban akhir yang telah jadi. Di sini, guru sebagai pengajar dan atau pendidik harus membantu siswa untuk berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh guru. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Guru memantau perkembangan, pemahaman, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan yang telah terbentuk yang terdapat oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu posisi mengajar konstruktivisme di antara pendekatan lain. Menurut Burton, pandangan tradisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat, yaitu belajar melalui transisi, belajar dengan sikap yang selalu mengalah, dan menilai siswa melalui tes tanpa perlu dilihat. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, masalah dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang siswa harus mempunyai banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah.
Yang kedua yaitu bagaimana cara mengajarkan pemecahan masalah. Guru sebagai pengajar pemecahan masalah bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu expository, yang kedua itu tanya jawab, yang ketiga itu diskusi kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua itu merencanakan pemecahan, yang ketiga itu menyelesaikan sesuai rencana pada tahap kedua yaitu merencanakan pemecahan tadi, dan yang keempat yaitu memeriksa kembali hasil yang lain yang diperoleh terhadap pemecahan masalah tersebut. Pentingnya pemeriksaan kembali hasil. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan, yaitu dengan menelaah dan memikirkan kembali langkah-langkah yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu metakognisi. Untuk memahami masalah atau memahami pengetahuan baru serta makna baru, hal ini dilakukan merupakan bagian dari kemampuan metakognisi. Cara yang bisa digunakan yaitu dengan mengajukan pertanyaan, mengembangkan berbagai aspek pemecahan masalah, dan melakukan secara mandiri. Contoh pembelajaran pemecahan masalah yaitu guru memberikan soal yang sedikit mudah dan dengan waktu yang lama sehingga siswa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih sulit, ada yang lebih mudah, tergantung oleh siswa masing-masing. Sehingga di sini guru sebagai pengajar atau pendidik membantu siswa membuka pikirannya bagaimana menemukan pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Jadi, pendekatan open-ended ini guru tidak hanya mengharapkan siswa menyelesaikan masalah melalui satu cara, tetapi berbagai banyak cara, yaitu dengan cara yang beragam. Nah, selanjutnya yaitu orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep, mengkonstruksi suatu teori, memecahkan permasalahan, atau menyelesaikan permasalahan dengan matematika. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan matematika. Selanjutnya yaitu mengkonstruksi problem. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem diantaranya yaitu yang pertama, sajikan permasalahan. Selanjutnya, soal-soal pembuktian. Dan yang ketiga yaitu sajikan bentuk-bentuk. Yang keempat yaitu sajikan urutan bilangan atau tabel. Dan yang kelima yaitu berikan contoh konkret. Dan yang terakhir yaitu berikan latihan serupa. Selanjutnya kita masuk kepada mengembangkan rencana pembelajaran. Dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang baik, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Yang ketiga, sajian problem semenarik mungkin. Dan yang keempat, lengkapi prinsip atau posisi problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Dan yang terakhir, yaitu berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi masalah atau problem tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang keunggulan dan kekurangan pendekatan open-ended. Keunggulan pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu siswa lebih berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan belajar dalam menemukan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu siswa memiliki kesempatan lebih banyak untuk berpikir. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon dengan caranya sendiri, tanpa harus dituntut untuk melakukan cara yang seharusnya. Jadi siswa bisa melakukan atau berpikir menggunakan caranya sendiri. Yang keempat yaitu siswa secara intrinsik termotivasi memberikan bukti, sehingga siswa tidak hanya menerima jawaban saja, tetapi siswa juga membuktikan pemecahan atau penyelesaian terkait soal atau masalah yang harus diselesaikan. Dan terakhir yaitu siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu. Adapun kekurangan pendekatan open-ended, yang pertama yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pengerjaan mudah. Jadi siswa mungkin membutuhkan waktu yang banyak atau lama. Yang kedua yaitu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit.
Yang ketiga itu siswa dengan kemampuan tinggi bisa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang terakhir, mungkin ada sebagian siswa merasa kegiatan belajar tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapinya. Karena tidak semua siswa mampu atau memiliki kemampuan yang sama dengan yang lainnya. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang sulit sehingga dia tidak tertarik belajar dengan menggunakan pendekatan open-ended ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!